membangun persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana persembahan yang menyenangkan Tuhan? Nah, beberapa waktu yang lalu, dalam khotbah-khotbah yang lalu, saudara tahu tentang tubuh. Tubuh adalah mezbah. Tubuh itu adalah korban yang dipersembahkan di atas mezbah. Jadi tubuh itu sangat-sangat penting. Jadi hari ini berbicara tentang persembahan. Yang paling banyak biasanya saya tidak membawa yang lebih ini. Yang paling mudah yang kita persembahkan adalah uang. Yang kita persembahkan adalah persembahan. Nah, bagaimana persembahan yang benar? Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jangan sampai kita hari-hari ini berpikir dengan cara pikir kita akhirnya tidak sesuai dengan peraturan ketetapan Allah. Nah, kalau di dalam negara kita, kalau kita melanggar undang-undang, kena sanksi, kena hukuman. Nah, jadi undang-undang yang dibuat oleh Allah itu adalah ada dalam ketetapan, ada dalam peraturan-peraturannya Allah di dalam Alkitab. Nah, jadi persembahan itu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan, kita kerjakan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Next, itu di dalam Malaiki pasal yang ketiga ayat 6 dan selanjutnya saya bacakan demikian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan yang kita sembah itu dulu, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh bangsa Israel, itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, itu janji Tuhan kepada mereka. Nah, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah. Nah, hari ini saya mengajak saudara, jemaat GSJA LPCC, kembalilah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kembalilah kepada ajaran yang benar, kembalilah kepada peraturan yang benar di hadapan Allah. Jangan buat peraturan sendiri. Ini panggilan Allah hari ini juga bagi kita. Nah, maka aku akan kembali kepadamu supaya Allah benar-benar yang kita akui menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu mempercayakan diri, mempercayakan firman-Nya bagi kita untuk kita pahami. Nah, firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, itu kan sama. Loh, kami selama ini beribadah, kami selama ini berdoa kepada Tuhan, kami selama ini menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Allah, iya kan? Nah ini jawaban Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Saya percaya nggak perlu saya tanya lagi kepada saudara, pasti saudara jawab ya nggak mungkin lah kita nipu Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Nggak mungkin, nggak bisa kita nipu Allah. Artinya itu dosa besar. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan katakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada apa di situ? Saudara menipu. Antar manusia aja menipu dihukum. Antar manusia aja menipu ditangkap, dihukum, dimasukkan dalam penjara, diadili. Kamu telah kena kutuk, wow. Saudara, banyak kita berpikir bahwa kita ini sudah bebas dari kutukan oleh kuasa darah Yesus. Benar. Ketika kita datang kepada Yesus, benar. Kita ini disucikan, dikuduskan oleh Allah. Tapi masalahnya kita masih hidup, masih berjalan di tengah dunia ini yang bisa berbuat salah. Kalau kita nggak ngerti tentang peraturan, ketetapan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tabrak terus semua. Kita langgar terus firman-Nya. Nah itu. Jadi oleh sebab itu kita terus akan belajar. Ini membangun kehidupan bukan sesuatu yang mudah. Kehidupan yang benar di hadapan Allah yang sampai kepada akhirnya menuju kepada kesempurnaan itu. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Sekali lagi itu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Firman Allah katakan kamu kena kutuk gara-gara itu. Maksudnya gara-gara kamu nggak melakukan dengan benar.
Tapi ketika kamu kena kutuk, kamu tetap menipu. Tuhan katakan, kamu nggak mau berubah, kamu nggak mau kembali, kamu nggak mau melakukan apa yang menjadi kehendakku. Ya, kamu seluruh bangsa, sekali lagi lihat, itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Ada banyak orang berpikir, oh persepuluhan itu untuk orang Israel. Bukan. Saya tegaskan hari ini, ya kamu seluruh bangsa semuanya. Jadi nggak ada yang terkecuali, bukan hanya orang Yahudi yang wajib itu. Nah, lanjut, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Nah, saudara, makanan itu berarti ada dua, makanan rohani dan makanan jasmani. Makanan rohani adalah untuk anak buah Tuhan yang bekerja di dalam rumah Tuhan. Siapa anak buahnya? Adalah hamba-hambanya yang menjadi pengerja-pengerja di dalam rumah Tuhan. Nah, itu. Lalu yang kedua, makanan itu berarti makanan rohani. Saudara butuh makanan rohani yang enak, makanan rohani yang benar, dengan bumbu-bumbunya yang lengkap, yang menyegarkan. Nah, saudara, kalau makanan itu kurang, maka saudara tidak akan sulit mendapatkan makanan-makanan nutrisi yang akan menyegarkan jiwa saudara. Ada banyak, kalau boleh sekarang ini, kebutuhan untuk mendapatkan makanan-makanan rohani itu, untuk mendapatkan pengetahuan untuk mencari bumbu dan lain sebagainya dalam makanan itu, sekarang nggak bisa dilepas dari listrik, nggak bisa susah untuk lepas dari internet, susah untuk lepas dari banyak hal. Artinya itu semua butuh itu. Itu maksud dan tujuan Allah dari semuanya. Saya berkata seperti itu yang relevansi di zaman kita sekarang. Kalau dulu berbeda ceritanya. Nah, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya. Wow, dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Tuhan, firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Next. Nah, saudara, ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah raja di atas segala raja, Yesuslah yang menyelamatkan kita. Maka ketika kita mengatakan Yesus yang terutama, apalagi kalau kita katakan, oh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama, itulah hukum yang utama. Nah, ketika hal itu yang paling utama, Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan yang menjadi penyelamat hidup kita, Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, maka wajib bagi kita untuk menyenangkan Tuhan sepenuhnya, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa separuh-separuh. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan dari bibir kita karena kita menyanyi-nyanyi bagi Tuhan, nggak bisa cuman itu. Ya, itu bagian. Oh, dengan perbuatan baik, yes, dengan perbuatan baik, nggak bisa cuman itu. Sepenuhnya, seluruh hidup kita. Jadi kalau berbicara hari ini tentang persembahan, dari uangmu, dari harta bendamu, itu kamu persembahkan untuk menyenangkan Tuhan. Nah, itu maksud seluruhnya. Jadi dari perkataan, tindakan, tingkah laku, pikiran, hati, uang dan lain sebagainya. Kalau bahasa biasa orang katakan dompetmu harus menyenangkan Tuhan semua. Jadi sepenuhnya. Nggak bisa kamu pikir, oh karena saya sudah berbuat baik, lalu nggak perlu harta benda, nggak perlu uang saya untuk menyenangkan Tuhan. Cukup dengan tenaga saya, cukup dengan bibir saya. Nggak bisa. Semuanya menyeluruh, seluruhnya. Nah, jadi itu maksudnya. Ketika kita mengakui bahwa dialah yang terutama, dialah yang utama, Tuhan yang utama. Lalu yang kedua keluarga, lalu yang ketiga pelayanan. Di manakah letak pekerjaanmu? Di manakah letak ini? Itu urutan ternyata masih jauh di bawah-bawah. Tapi hari ini ketika kita berbicara tentang hidup yang menyenangkan Tuhan, faktanya adalah berbeda. Kita bisa saja mengutamakan pekerjaan kita, kita bisa mengutamakan uang dalam hidup kita, kita bisa mengutamakan yang lain, bukan Tuhan. Memang mulut itu mengatakan Tuhan, tapi faktanya. Nah, ketika saya mendalami akan hal ini, saudara-saudara, wow,
Ternyata indahnya di dalam Tuhan. Kalau kita paham, yang membuat kita nggak bisa adalah karena kita nggak paham. Nah, kalau kita katakan Tuhan yang terutama, dan kita paling utama menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, penghasilan kita yang paling utama untuk siapa? Kembalikan milik Tuhan dulu. Saya katakan kembalikan, nanti kita lihat. Itu bukan milikmu, makanya Tuhan katakan kamu penipu. Dengan bangsa Israel, kamu penipu. Kamu kena kutuk sebenarnya. Karena kamu nipu Tuhan. Karena itu bukan punyamu. Itu titipan ilahi. Titipan ilahi. Ya, next. Dengan cara bagaimanakah menyenangkan Tuhan dari penghasilan? Karena ini berbicara penghasilan. Jadi saya satu persatu akan berbicara untuk mempermudah kita memahami firman Tuhan. Yang paling utama sekali lagi adalah memiliki pengetahuan dan mengerti, memahami firman itu, sehingga firman itu kita bisa masuk di dalamnya. Lalu kita pengen lebih kuat lagi mengenal Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, kita akan tinggal di dalam Yesus di balik pintu itu. Nah, caranya adalah menyenangkan Tuhan dari penghasilan, jangan nipu Tuhan. Amin. Yang mulai hari ini berkomitmen tidak menipu Tuhan lagi, angkat tangan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jangan menipu Tuhan. Jangan mencuri milik Tuhan. Kenapa disebut demikian ya? Lihat Maleakhi pasal 3 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini karena tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang benar, dan tanpa mengenal Allah yang benar. Makanya sampai hari ini banyak orang Kristen nggak mengembalikan persepuluhan. Sekali lagi, tanpa pengenalannya, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa pengertian yang benar, tanpa pengenalan yang benar, maka yang dilakukan nggak benar. Jadi kita benar-benar harus mengerti dulu kebiasaan kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau kita nggak pahami. Coba kasih soal ke anak-anak, ya kan? Kasih soal ke saya tentang matematika, akar dan lain sebagainya, kasih aja. Saya bisa jawab nggak? Bisa sembarangan. Karena saya nggak ngerti. Saya perlu mengerti dulu untuk bisa mengerjakan itu dan menjawabnya dengan benar. Nah, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ada dua hal. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi saudara-saudara, kita nipu Tuhan dari sesuatu yang tidak kita pahami. Kita tidak ngerti tentang hal itu sehingga kita pikir, ya kembalikan atau tidak nggak apa-apa. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkannya hartamu sendiri kepadamu? Saya dulu bingung tentang hal itu. Saya berusaha, Tuhan tolong memberikan pemahaman. Siapakah harta yang sesungguhnya dalam hidup kita? Siapa? Harta yang sesungguhnya Yesus. Tuhan Yesus Kristus, itulah harta sesungguhnya. Yang ada di dalam dunia ini bukan milik kita, tetapi itu diserahkan untuk kita kelola. Nah, bahayanya yang ada, yang diberikan kepada kita, segala penghasilan, keuangan, harta benda, kita nggak bisa kita kelola dengan benar, dan kita nggak bisa pertanggungjawabkan kepada Allah. Bagaimana tentang harta yang sesungguhnya? Nggak bisa diberikan kepada kita karena kita nggak punya tanggung jawab dalam harta. Anggaplah tentang penghasilan kita itu ujian bagi kita. Benar nggak di hadapan Allah? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam di ayat 12 tekan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri
kepadamu? Siapa yang menyerahkan hartamu? Harta yang menyerahkan Yesus kepadamu. Coba lihat saudara, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 24. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Harta yang sesungguhnya adalah Yesus. Lalu Yesus berkata begini. Belum. Yesus katakan begini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus tahu hidup kita, tahu hati kita, tahu pikiran kita. Dia mau hidup, menyerahkan hidupnya kepada kita atau tidak. Ketika dia lihat hatimu, ketika lihat tanggung jawabmu, ketika engkau dilihatnya dalam kesetiaanmu kepada peraturannya, bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada kita, bagaimana dia tinggal di dalam yang disebut dengan bait suci tubuh kita. Yesus nggak perlu kesaksian saya untuk saudara-saudara. Yesus tahu hati saudara. Yesus mengenal saudara. Jadi ketika dia tahu, oh ini nggak bisa, saya nggak bisa mempercayakan diri saya sama dia. Yang ada aja yang dikasih untuk 1/10 dikembalikan itu milik Tuhan, dia nggak kembalikan. Bagaimana saya mau tinggal di dalam dia? Yesus katakan begitu. Mudah mengertinya kayak gitu. Maksud yang ini nih. Dengan ayat yang sebelumnya tadi. Bagaimana dia mempercayakan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang terutama itu adalah Yesus dalam kehidupan kita, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita bilang, oh bukan, harta saya banyak, bukan cuma Yesus, nah itu saya nggak bisa jelaskan. Tapi kalau saudara sepakat dengan saya bahwa yang terutama, harta yang terutama itu adalah Yesus, maka ini akan ketemu. Ini akan ketemu maksud dan tujuannya. Nah lalu selanjutnya saudara di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ini masih berhubungan dengan penghasilan. Penghasilan itu ya paling, kalau sekarang ini paling mudah diinikan yaitu dengan uang, karena rata-rata penghasilan kita uang. Rata-rata penghasilan kita uang. Sebenarnya ketika penghasilan kita jagung, padi dan lain sebagainya sama aja sebenarnya. Tapi yang paling mudahnya adalah berbicara untuk dipahami adalah uang. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Karena cinta uang kita nggak mengembalikan milik Tuhan Yesus. Karena saking cintanya dengan duit, kita nggak mau kembalikan kepada Sang Pencipta kita apa yang menjadi miliknya. Karena cinta uang. Nah, karena cinta itulah yang menimbulkan kejahatan dalam pikiran kita. Bukan penjagaan perlindungan Allah, tetapi panah api si jahat masuk dalam pikiran jahat. Turun sampai ke hati-hatinya jahat lagi. Nah itu. Karena akar segala persoalan, akar dari segala kejahatan di dalam dunia ini adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Nah, karena memburu uang, orang bisa menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, jalannya nggak bisa lurus. Karena memburu. Pernah kami diilustrasikan untuk mengerjakan itu pakai bambu, pakai bambu. Ujungnya di situ, lurus. Nah, kami diberikan utang semua. Uangnya bukan uang beneran, tapi uang mainan, tapi uang itu untuk membeli makanan dan minuman kami. Itu dibatasi. Jadi kami dibuat berhutang. Lalu di sana ada 1 juta, di sana ada 2 juta. Wah, maju ke depan semakin banyak. Jadi boleh ambil, boleh, tapi dia harus kembali kepada tujuannya, kembali kepada jalan yang lurus itu, kembali kepada tujuan utamanya di sana. Saudara, apa yang terjadi? Ya namanya butuh uang, nyimpang dulu ngambil yang 1 juta. Ketika nyimpang ngambil 1 juta, jatuh, sakit, luka, aduh. Karena itu berkelompok, jadi berusaha. Lalu saya nih
maunya yang terakhir karena saya mau lihat belajar dulu gimana. Kalau buat kita orang Kalimantan nggak terlalu susah untuk jalan di atas bambu, di atas kayu satu gitu. Itu memang bambu. Lalu saya lihat, nah, oh, akhirnya saya nggak peduli dengan uang, saya jalan, wis sampai ujung, wis tepuk tangan, tapi tetap gagal. Kenapa? Karena saya egois. Saya mementingkan diri sendiri. Teman-teman saya pada jatuh semua, nggak bisa, gagal, tetap gagal. Nah, itu sebuah ilustrasi dari sebuah tujuan kehidupan kita. Bagaimana kita ini membawa, tugas kita ini membawa, menuntun, mengajarkan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam rumah tangga kita, supaya semua pasukan kita ini, istri, anak-anak ini benar sampai ujungnya. Kecuali kamu bilang sama dia, "Woi, jangan nyimpang," tapi dia nyimpang, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau kamu nggak pernah kasih tahu, kamu dituntut. Kamu nggak pernah mengajarkan, menuntun istri, anak-anakmu kepada jalan itu. Itu kalau berbicara sebagai kepala rumah tangga. Nah, jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tentang persembahan itu, supaya kita tidak mencintai uang itu. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik kaisar, kembalikan kepada kaisar. Apa yang menjadi milik pemerintah, kembalikan kepada pemerintah. Nah, itu yang benar. Karena kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Jadi jangan memburu uang. Hari ini nggak sempat, saya berpikir kemarin sempat saya mau menjelaskan tentang bagaimana kita tidak memburu uang, tetapi biarlah uang yang mengikuti. Biarlah kebajikan, kemurahan, anugerah, kasih setia Tuhan itu mengikuti seluruh kehidupan kita. Di depan kita adalah Yesus, Firman itu yang kita kerjakan, bukan mengerjakan uang di belakang, tapi firman yang di depan itu yang kita kejar, itu yang kita lakukan. Ibadah, keadilan, dan lain-lain tentang firman Allah, itu yang kita kejar, itu yang kita lakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan mengikuti, segala sesuatunya akan bertambah. Oke, sampai situ saja yang itu. Itu saya tahu di dalam hati saudara itu menarik sekali. Tapi nanti nggak kesampaian yang satunya ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kalau kita nipu Tuhan, kita dikutuk. Mengapa sangat-sangat ini, saudara? Hal itu coba lihat di dalam ayat 10. Nah, ini saudara. Bawalah seluruh, jadi seluruh, bukan sebagian. Nggak bisa kita bagi-bagi. Kita hanya kembali kepada peraturan yang benar dalam Alkitab. Seluruh itu dikembalikan ke rumah perbendaharaan, rumah Tuhan. Kembalikan. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan tentang salah satu Tuhan tetapkan itu. Nah, supaya ada persediaan makanan itu banyak. Lalu yang dikasih makan itu sebenarnya bukan cuma pendeta, bukan cuma pengerja, bukan. Ada hal-hal lain yang di situ. Kalau itu mencukupi. Nah, di situ dikatakan adalah persembahan itu adalah persembahan yang kudus di hadapan Allah. Persembahan yang kudus. Di bagian lain firman Allah katakan, kamu tidak akan bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Kamu nggak bisa kudus tanpa mengembalikan milik Tuhan yang kudus itu. Persembahan persepuluhan itu kudus di hadapan Allah karena langsung ditetapkan dari sorga, dari tahta kemuliaannya. Jadi nggak bisa main-main, saudara. Makanya firman Allah di bagian lain katakan, kejarlah kekudusan. Itu sangat kudus, sakral sekali. Karena itu langsung ditetapkan oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang main-main. Tentang hal itu, saya ingin benar-benar kita ini akan masuk kepada sebuah kehidupan yang dikatakan bukan hanya cukup, tetapi akan berlimpah-limpah di dalamnya. Karena itu adalah janjinya. Nah, ketika kehidupan kita benar tentang keuangan, maka saudara akan diberkati dengan luar biasa. Bisakah orang diberkati dengan benar keuangannya, tetapi bagian lain rumah tangganya nggak benar? Bisa. Karena apa? Prinsip firman Tuhan itu harus tetap tergenapi. Ketika kamu melakukan firman Tuhan dan keuangan, maka kamu akan diberkati dengan keuangan. Makanya saya katakan di awal tadi seluruhnya. Bisa saja orang rumah tangganya berantakan, uangnya banyak, bisa. Karena prinsip dari firman Allah tentang keuangan dia lakukan.
Tapi yang lain enggak. Tapi kita di sini harus semua, seluruh hidup kita, rumah tangga, keluarga, anak, istri, dan lain usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita mau letakkan, kita persembahkan kepada Allah. Nah, hari ini saudara, saya menyatakan dengan jelas buat saudara, persembahan persepuluhan itu adalah persembahan yang kudus, milik Tuhan. Nah, kenapa milik Tuhan? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi bawalah itu artinya kembalikan. Jadi begini saudara, untuk mudahnya untuk dipahami, berkat yang ada pada kita itu datangnya dari siapa? Datang dari diri sendiri? Datang dari Sang Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dia punya semua ini. Jadi berkat itu datangnya dari Dia, dari Tuhan. Lalu Dia menetapkan begini, saya titip ya, seumpama ini saya hamba Tuhan ya. Tuhan lalu minta tolong pemantap ambilkan aqua 1. Tuhan katakan dengan pemantap, titip ya untuk hambaku di rumahku sana, titip ya. Lalu barang itu ada dengan pemantap, titip ya. Dia kasih pemantap 10 gelas air, 1 gelas itu titip ya untuk hambaku, untuk persediaan makananku di rumahku. Nah, itu ada dengan pemantap. Kalau pemantap pola pikirnya ini, itu milik dia, itu dari Tuhan untuk dia, maka dia tidak akan antar untuk saya. Tapi kalau dia paham, mengerti bahwa itu punya Tuhan, milik Tuhan, kudus adanya, maka dia akan bawalah seluruhnya, 1/10 itu, 1 gelas itu ke rumah Tuhan. Silakan. Nah, kalau dia benar mengikuti firman Tuhan, maka dia akan serahkan. Dia akan bawa. Terima kasih, silakan duduk. Mudahnya seperti itu. Nah, kenapa dibilang penipu, pencuri? Karena nggak mengembalikan. Karena pola pikirnya itu tadi, itu milik saya. Saya yang berjuang cari duitnya. Nggak ada gereja, nggak ada pendeta. Benar. Itu orang nggak percaya Yesus. Itu orang yang nggak percaya Allah Bapa. Orang yang percaya Allah, nah begini, ini bagus sekali. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara beriman bahwa Allah membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya dan saudara-saudara semua percaya bahwa Allah lah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dialah yang mencurahkan berkat. Tapi kalau kita nggak membawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, itu iman yang kosong. Kamu percaya dengan berkat Tuhan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman dan melakukan firman. Itulah yang dikatakan tanpa perbuatan. Seperti Abraham, Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Anaknya cuma 1 diminta untuk disembelih. Karena Abraham percaya kepada Allah, maka anaknya itu dibawa, dipersembahkan, disembelih. Cuman gak jadi. Gak sempat dia sembelih, Tuhan kata, wais, dia ini benar-benar, makanya jadi bapak yang orang beriman. Walaupun itu satu-satunya dia tetap persembahkan. Bagaimana dengan kita? Yang 1/10 itu, yang milik Tuhan aja kita ambil, yang milik Tuhan aja kita rampok, yang milik Tuhan aja kita curi. Bagaimana? Itu kudus, sekali lagi saudara, itu langsung ketetapan dari Bapa, dari Allah Bapa. Kalau kita katakan aku percaya kepada Yesus, maka semua apa yang Dia katakan, perintahkan, itu harus kita kerjakan dan lakukan. Sekali lagi saya nggak mau setengah-setengah saudara. Apapun konsekuensinya, apapun yang terjadi, saya mau katakan apa yang benar saja. Ada banyak orang takut sekali lagi, apalagi gembala. Oh, itu kalau berbicara seperti ini, mungkin minggu depan ada yang keluar, pendeta cari duit. Nggak apa-apa, tapi saya sudah melaksanakan kewajiban saya, mengatakan apa yang benar menurut firman.
Karena tujuan saya bukan dunia ini. Tujuan saya adalah kehidupan kekal. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengembalikan seluruh milik Tuhan yang telah Tuhan titipkan. Tuhan menitipkan 1/10 itu supaya paling enak nih, paling enak pandangannya. Itu adalah titipan Allah. 1/10-nya itu titipan Allah untuk engkau kembalikan. Itu bukan punyamu. Itu bukan milikmu. Itu milik Allah. Lebih keras lagi. Saya nggak mau, saudara, kita hidup dalam kutuk. Sepertinya percuma, rasanya percuma, sedih. Ketika apa yang kita sampaikan itu tidak dikerjakan. Makanya zaman dulu itu Tuhan murka. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kembalikanlah milik Tuhan. Itu kudus, saudara, kudus, sekali lagi kudus. Bukan barang haram. 1/10 penghasilan kita itu adalah kudus milik Allah. Saya ingin kita semua adalah membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Pak Gembala, penghasilan saya cuma 500.000. Masa 50.000 harus di ini? Kami aja kurang. Saudara salah. Saudara nggak percaya Tuhan, nggak percaya firman-Nya. Kalau begitu, nggak percaya bahwa Tuhan katakan buktikan, kalau sampai Tuhan katakan ujilah aku, buktikan kalau sampai kamu nggak aku berkati dengan berlimpah, Tuhan katakan. Sekarang siapa yang pernah membuktikan itu? Pola pikir yang ada pada kita itu sudah diprogramkan oleh kuasa roh jahat. Kita harus keluar dari situ, dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan, kembali kepada jalan yang benar. Nah, begini caranya, saudara-saudara. Kalau kita mengatakan Tuhan yang utama itu adalah Tuhan dulu. Jangan yang utama berasmu. Jangan yang utama bayar utangmu, bukan. Ada banyak orang bayar utang dulu, baru hitung untuk Tuhan. Salah. Berarti yang utama utangmu, makanya kamu terikat terus dengan utang. Bukan Tuhan yang utama. Yang utama kamu beli beras dulu, bukan Tuhan, makanya kamu selalu kekurangan beras. Karena kurang percaya sama Tuhan. Tapi ketika kita menerima penghasilan kita langsung seret, nih punya Tuhan, nggak boleh diganggu, kudus. 1/10-nya langsung, itu milik Allah, nggak boleh diganggu gugat, itu milik Allah. Maka yang sisanya, yang lebih banyak, sebutannya sisa tapi banyak, yang 90% itu, saya pastikan tidak akan kekurangan kau. Karena saya sangat yakin bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Yesus bukan pembohong, Yesus bukan pendusta. Dia adalah kebenaran. Ketika yakin benar, itulah iman. Yakin kepada firman-Nya. Karena itu ya dan amin. Maka dikatakan dia buka. Ketika engkau nggak bawa, dia tutup. Baru dibuka setelah engkau bawa itu, setelah engkau kembalikan itu, baru dibuka. Makanya ada banyak orang Kristen taat sama Tuhan, taat baca Alkitab, taat berdoa, tapi nggak taat ini. Hidupnya amburadul, keuangannya amburadul, banyak pendeta kekurangan. Kenapa? Nggak taat. Nggak percaya firman. Dia katakan tunggu Tuhan buka dulu baru saya kembalikan. Nggak bisa terbalik.
Masa Tuhan pelin-pelan, masa Tuhan bolak-balik? Nggak bisa. Kembalikan dulu. Maka engkau akan menikmati kelimpahan itu. Nggak akan berkekurangan. Nah, jadi itu saudara yang terkasih, bawalah seluruhnya. Ketika kita membangun dengan benar seluruh keuangan, berkat Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan melakukan banyak hal yang menjadi bagian Tuhan. Kita lihat next. Nah, mengembalikannya juga saudara, mengembalikan ke tempat yang benar, bukan menurut kita. Nah, kamu dapat makanan dari mana? Makanan rohanimu. Rumah Tuhan yang Tuhan tetapkan bagimu di mana? Orang Israel nggak mau sampai hari ini nggak bayar 40-an karena nggak ada bait suci. Mereka numpuk kumpulkan. Mereka tidak mau bayar selain tempat yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu bait suci. Abraham nggak bayar sebelum dia ketemu dengan Melkisedek. Harus ke tempat yang benar. Nah, ujilah aku. Nah, ini yang ketiga, ujilah aku, buktikan. Maksudnya bukan mencobai Tuhan, bukan. Tapi ini maksudnya buktikan, rasakan, nikmati. Kalau aku nggak benar-benar, Tuhan katakan, kalau aku nggak benar-benar memberkati kamu. Saya tahu firman ini begitu tegas Tuhan katakan, karena Tuhan nyatakan, karena dia tahu kedegilan hati manusia, ketidakpercayaan manusia. Sampai perkataan ini begitu jelas, begitu tegas dia katakan, sampai dia katakan tantang, ujikan, buktikan. Ketika kamu mengembalikan itu, kamu akan membuktikan, Tuhan katakan, kamu akan merasakan dan menikmati. Jadi saya ingin saudara di tempat ini buktikan. Saya ingin mendengar kesaksian saudara mulai saat ini, karena tadi semua kita angkat tangan mengerti akan hal itu dan berkomitmen untuk mengembalikan barang kudus punya Tuhan, supaya kita bisa kudus hati dan pikiran kita, supaya kita bisa tinggal tenang, tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Karena saya juga akan menyaksikan sedikit, walaupun kita agak panjang nggak apa-apa. Yang penting saudara paham. Next. Membangun dengan benar keuangan penghasilan kita, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Yang pertama, Tuhan membuka. Ketika kita sudah membawa, ketika kita sudah mengembalikan punya Tuhan. Saya akan berulang-ulang mengembalikan itu milik Tuhan. Kembalikanlah milik Tuhan. Jangan engkau tahan, jangan pernah engkau makan uang kudus Allah, jangan. Kembalikan itu, kembalikan milik Tuhan. Maka dia janji, ujilah aku katanya. Dia akan membuka, baru dibuka. Aku akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit, sumbernya datang dari atas. Kalau tingkap-tingkap langit, sumber berkat kita itu tertutup, saudara-saudara, kita balik jungkir, menangis darah pun kemungkinan besar enggak diberkati. Lalu ketika dia buka, jangan sampai stop dibuka, tapi dicurahkannya. Karena kita ketika ini logika begitu aja, tapi dalam hal prakteknya bukan gitu, saudara. Biarpun dia buka di atas sana, kalau dia nggak curahkan, kita nggak bisa terbang, kita nggak punya sayap untuk mengambilnya di langit, ya gitu bahasanya. Tapi ada makna rohaninya, saudara-saudara. Tuhan yang menolong saudara untuk memahami akan hal itu. Dia akan membuka segala sesuatu yang tertutup. Dia akan buka jalan. Dia akan berikan pintu jalan bagimu dalam usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Banyak hal, saudara. Tidak akan kekurangan, saya yakinkan saudara, karena saya adalah penyembah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saya nggak ngomong kalau saya nggak menikmati dan merasakan hal itu, kalau saya tidak mengalaminya. Jadi akan dibukakan banyak saudara,
bukan satu tingkap, bukan. Tingkap langit dibukakan. Oh saudara, mungkin saudara berpikir hari ini jalan usaha saudara cuma satu, yang lain tertutup masih. Sekarang saudara harus buka itu semua. Caranya mudah, kembalikan yang menjadi milik Tuhan, karena cuma itu syaratnya di situ. Dibukakan tingkap langit. Lalu ketika dia mencurahkan berkat, dikatakan begitu, coba kita baca saudara pelan-pelan ya. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Sampai cukup? Sampai sekian? Enggak, saudara. Dia katakan sampai berkelimpahan. Enggak tanggung-tanggung. Tapi kalau saudara beriman cukup ya cukup. Tapi kalau saudara beriman kepada hal ini, makanya ketika keuanganmu benar, maka hidupmu dalam keuangan itu akan berlimpah. Nggak akan kekurangan. Malah berlimpah, itu janji Tuhan. Tingkap-tingkap dibukakan. Ketika dibuka dia curahkan berkat. Ketika sudah tercurah, itu sampai melimpah ruah. Makanya banyak di dalam Alkitab itu yang heran, Abraham kaya raya, Ayub kaya raya, Daud, Salomo, dan lain-lain. Ishak, Yakub. Ada kuncinya. Itu tadi kuncinya. Kalau kita cuma tahu kunci nggak lakukan, kita nih semua tahu. Saya percaya dan saya sangat yakin 100%. Nggak ada yang nggak tahu persepuluhan. Semua pegang kuncinya untuk diberkati dengan berlimpah-limpah. Diberkati dengan banyak hal. Semua kita ini tahu kuncinya, pegang kunci itu semua. Tapi banyak yang nggak buka pintu itu dan melewati kunci itu karena tidak mengerjakan, karena nggak paham. Kalau orang paham, waduh saudara, kita akan mendengar kesaksian besar dari tempat ini. Ini bagian, saudara harus paham dulu, harus paham bahwa ini bagian untuk kita hidup dalam Kristus di balik pintu itu. Yesus adalah pintu, Yesus adalah kunci. Kuncinya adalah firman. Firman itu nggak ada gunanya kalau cuma dipegang. Kuncinya nggak ada gunanya kalau nggak cuma dipegang. Kalau saudara nggak buka pintu itu. Pintunya Yesus. Kamu pakai kunci, pakai firman, lakukan, buka pintu itu. Di balik pintu itu ada jalan. Di balik itu banyak di balik pintu itu padang rumput yang hijau. Tapi ada banyak orang Kristen nggak masuk, nggak tinggal di dalam Kristus, nggak buka pintu itu dan masuk di situ. Banyak. Hari ini saya pingin semua kita benar-benar masuk tinggal di situ dan menikmati itu. Ini bagiannya, bagian dan lain sebagainya. Ini dalam artian begini, saudara, jangan berpikir bahwa wah ini khotbah tentang kelimpahan kesuksesan atau apa, bukan. Jadi ini bagian keuangan, bagian uang. Bagaimana diberkati dengan uang? Diberkati dalam keuangan, diberkati dengan benar dalam hal itu. Saudara akan menikmatinya. Jadi selanjutnya dia sudah memberkati kehidupan kita. Next. Nah, yang kedua, usaha pekerjaan penghasilanmu akan mendapat pagar. Akan mendapat pagar, penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan katakan begini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saudara jangan heran. Saya lanjutkan sedikit. Supaya jangan dihabisinya, dimusnahkan, dihancurkan usahamu. Kalau nggak ada pagar, nggak ada perlindungan Tuhan itu mudah saudara dapatkan. Kembalikan milik Tuhan itu aja. Tapi saudara, kenapa kita ini banyak penghasilan, tapi kok rasanya kurang terus? Yang pertama, dia menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap itu dari setan. Setan bisa memakan berkat Tuhan yang ada padamu kalau kamu nggak pagari dengan mengembalikan milik Tuhan. Itu bukan dari Tuhan, belalang pelahap. Dia akan makan. Nah, Tuhan hardik gitu dari kehidupan kita, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya belalang pelahap itu tidak menghabisi usahamu, hasil tanahmu, tempat usahamu.
tanah tempat usahamu, pekerjaanmu, nggak dihabisinya. Makanya jangan heran, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba. Saudara, perhatikan baik-baik tentang keuangan. Tuhan mau engkau diberkati dengan berlimpah-limpah, bukan hanya cukup. Diberkati dengan berlimpah-limpah. Kalau urusan makan, itu secukupnya. Kalau kamu makan berlimpah-limpah, maka kamu akan terjadi apa? Banyak penyakit, kekenyangan. Lalu supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, supaya usaha pekerjaanmu itu tetap menghasilkan. Ada banyak orang usahanya bisa saja besar, tapi nggak menghasilkan apa-apa, habis dimakan belalang pelahap. Tuhan, waduh, begitu luar biasa. Dia kasih tahu sama kita, dia kasih tahu kuncinya. Jadi jangan heran, saudara. Kita usaha nggak maju-maju. Ada belalang pelahap yang makan. Kita nggak bisa jaga. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Kita bisa saja, usaha bagaimana kita memagari semua usaha kita supaya tidak dicuri maling dan lain sebagainya. Bisa. Tapi saudara, kerjaan roh jahat kita sulit hanya dengan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus ketika kita beriman. Iman itu, kalau iman itu hidup, bukan iman yang mati. Kamu beriman, Tuhan jagai lindungi, tapi kamu tidak mengembalikan punya Tuhan, sama saja bolong. Iman harus dengan perbuatan. Karena ini ketetapan Allah, ketetapan. Jadi dia sudah tetapkan. Secara otomatis orang yang mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan uang Allah yang kudus itu, maka secara otomatis hidupnya akan terjaga, terlindungi. Nah, saudara, satu kali waktu dulu di waktu mobil Perosa, saya dapat harga tanah 40 juta sekian. Lalu waktu itu jangan dulu bayar per puluhan, tapi saya pakai dulu. Nah, saya tahan 1 bulan. Lalu kami pergi ke Palangkaraya, pelayanan, saudara, pelayanan. Khotbah di tempatnya Pak Herianto. Waktu mobil saya Perosa, ditangkiling, saudara, mobil itu pecah, mesinnya, apa namanya itu, rantai kamrat apa itu putus, masuk bengkel, nggak jadi pelayanan di sana. Kalau kita bilang, wah Tuhan, maka aku ini mau pelayanan, Tuhan nggak jaga, nggak lindungi, kenapa ini harus bisa rusak? Karena kita tidak mengerti firman itu. Kita tidak menjaga, melindungi dengan benar. Kita hanya nuntut. Nah, ketika itu ternyata habisnya banyak. 4 juta lebih. Habis. Itu ditangkiling. Bawa lagi ke Palangka. Sekian juta lagi. Bukannya diberkati dengan berlimpah-limpah. Pada akhirnya, bulan itu untuk mencukupkan makan minum ngutang. Konyol kerjaan. Hanya karena itu. Jadi kupikir saya ini kasih tahu bahwa saya ini hamba Tuhan. Ternyata nggak benar. Nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nggak menjadi kesaksian. Dan beberapa hal lain, saudara. Jadi jangan heran, saudara, ketika kita menahan, mengambil milik Tuhan, yang akan terjadi banyak. Bisa saja kecelakaan, patah tangan, patah kaki, duitnya banyak sudah keluar. Lebih dari itu, kasihan. Bangkrut, stagnan dan lain sebagainya, itu akibat dari kita nggak tunduk sama Tuhan. Saudara bisa saja dapat uang banyak, tapi saudara nggak mengembalikan milik Tuhan. Tiba-tiba sakit, dapat uang seumpama 10 juta. Seharusnya kembalikan saja punya Tuhan 1 juta. 9 jutanya saudara kelola, tapi 9 juta itu dipagari. Kita benar-benar menikmati. Tapi kalau saudara nggak kembalikan, lalu tiba-tiba saudara sakit, masuk rumah sakit,
anggota keluarga mau masuk rumah sakit, yang 10 juta itu aja habis di rumah sakit. Lalu saudara berpikir, puji Tuhan, untung saya nggak mengembalikan 10% kemarin, kalau nggak kurang untuk bayar rumah sakit. Itu kebodohan namanya, nggak ngerti. Makanya saya pingin, kita ini mengerti firman, mengerti tentang Tuhan yang kita sembah, bagaimana cara kerja, bagaimana karakternya, keinginannya untuk memberkati kita seperti apa. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, dan kita melakukan apa yang benar dan menikmati berkatnya itu dalam kelimpahan. Kita dipenuhi dengan sukacita, kita dipenuhi dengan sejahtera. Pernah kami berpikir bahwa kami kurang. Ketika itu sudah diperhitungkan bahwa kami harus ada membayar sesuatu, jadi uang kami dihitung-hitung, kalau sudah bayar persepuluhan sisa 1 juta. Hitung dengan orang banyak di rumah, kurang saudara. Tapi apa yang terjadi? Saya kaget. Bukannya kurang, 1 juta itu nggak habis-habis sampai akhir bulan. Wow. Jadi saya mau katakan, buktikan. Rasakan, nikmati. Jangan cuma dengar, waduh enak pendeta kayak gitu. Kamu nggak nikmati, rugi. Sayang. Saya pingin semua kita menikmati itu. Awalnya dak-dikduk juga, wah perpuluhan saya lumayan dengan istri, ya mungkin sampai berapa, 600-700 ribu. Wow, ini cukup untuk beras 1 bulan. Kalau saya bayar ini uang sisa 1 juta, waduh nggak cukup nih. Tapi saudara, yang 1 juta itu nggak berkurang-kurang. Tuhan cukupkan semuanya. Saya mau kasih tahu kebenaran dari firman Allah ini. Dulu pernah satu kesaksian seorang jemaat Tuhan, pikirannya baik, tapi nggak benar menurut firman. Dia punya uang persepuluhan, lalu dia katakan, ini uang saya akan belikan anak babi. Anak babi ini kalau besar, ini untuk Natal kami di Desember. Baik nggak? Baik, sangat baik, mulia. Tapi benar nggak yang dia lakukan? Nggak benar. Tuhan katakan, kembalikan itu. Apa yang terjadi? Dia beli anak babi. 4-5 hari kemudian mati anak babinya. Setelah itu, karena dia dengar anak babinya mati, dia agak menyesal. Tiba-tiba jantungnya datang, dia masuk rumah sakit, 4 juta habis. Aduh Tuhan, tolong, kasihan. Banyak kita itu nggak sadar tentang hal itu. Lalu kita katakan ini semua ini kehendak Tuhan. Bukan. Ada banyak hal yang terjadi bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas kelakuan kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang hal ini. Minggu depan memang masih berbicara tentang keuangan, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan, memperoleh hikmat, kebijaksanaan, kuasa yang daripada Allah untuk kita diberkati. Walaupun kecil tapi berkatnya besar. Walaupun besar kalau nggak ada hasilnya. Jadi yang kita butuh adalah hasilnya yang baik, hasilnya. Jadi seperti firman ini tadi katakan. Ini ada 3 berkat yang diberikan oleh Allah di sini. Ketika dipagari dengan penjagaan perlindungan dari Tuhan. Yang pertama adalah dia menghardik belalang pelahap. Lalu yang kedua, supaya jangan dihabisi. Jangan dibuat bangkrut, jangan dibuat musnah usahamu. Jangan dihabisi hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggurmu tidak berbuah. Supaya jangan pekerjaanmu itu tidak menghasilkan. Biarpun engkau punya usaha yang sangat-sangat besar atau mungkin terbesar di Kabupaten Katingan, tapi nggak ada hasil, jangan. Walaupun usahanya kecil, cuman jual sostel ya, sosis telur, tapi hasilnya banyak, itu yang kita mau. Amin. Biar cuman jual bakso, tapi hasilnya besar. Itu. Ngapain usaha besar tapi hasilnya kecil? Nah, yang kita mau adalah walaupun kecil,
tapi diberkati besar. Wah, apalagi kalau besar, bertambah besar. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam berkat yang berkelimpahan, mempercayai janjinya. Jadi oleh sebab itu saudara, mulai saat ini buktikan, kembalikan milik Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri.